Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan saya Hermawan di konten The Hakim Channel. Dan kali ini kita ada di Setiafarm Jawa Barat, ya, di Sukabumi, tepat sekali. Dan kesempatan kali ini kita akan bermain, belajar, dan sharing bersama tentang sapi yang ada di kandang Jawa Barat. Dan khususnya nanti kita akan berada di rayon sapi berpunuk. Nah, sapi berpunuk ini dibagi menjadi dua. Apa itu? Sapi PO dan sapi Brahman. Mau tahu serunya seperti apa? Tetap di The Hakim Channel. Oke guys, nah yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah sapi yang berpunuk dan warna putih. Dan teman-teman sudah tidak asing, ini dia sapi peranakan ongol. Sapi peranakan ongol sendiri ditandai dengan ciri fisik: satu, pasti berpunuk. Yang kedua, pada umumnya warnanya putih. Adapun sedikit warna hitam di bagian punuk, leher, dan biasanya mohon maaf di bagian bokong atau pantat. Nah, demikian keunggulan dari sapi PO apa? Satu, sapi PO itu lebih kuat dan kebal terhadap berbagai penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang ada di lingkungan atau ada di suasana yang baru. Jadi sapi PO itu lebih kebal dan lebih cepat adaptasi di lingkungan yang baru. Penyakit apa aja sih yang paling banyak dijumpai di lingkungan masyarakat khususnya? Satu, kembung. Dua, mencret. Ketiga, kaki pincang. Keempat, asidosis, gangguan pencernaan, dan lain sebagainya. Dan insya Allah sapi PO ini lebih kuat dan tahan dengan penyakit-penyakit tersebut karena memang punya antibodi khusus dan punya karakter yang berbeda dari sapi-sapi lainnya. Itu dia sapi PO dengan keunggulannya dan sangat luar biasa pastinya, Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong sapi PO ini, teman-temanku, sedulurku semua, bahwa sapi PO itu punya batasan bobot, batasan umur, dan batasan usia pastinya. Nah, ngomong-ngomong bobot sapi PO terbesar itu berapa toh, Mas? Apakah bisa mencapai 1 ton? Nah, menurut pengalaman saya pribadi, kalau sapi PO itu idealnya bobot dewasa di angka 800 kg. Ini dia, Antasena. Sapi PO terbesar yang kami punya dengan mungkin darah asli PO Kebumen. Dengan size besar banget, tinggi banget, panjang banget, itu bobot masih di angka 800-an. Artinya untuk mengejar bobot 1 ton up itu susah sekali. Dan kembali lagi, itulah kelebihan dari sapi PO. Walaupun bobotnya tidak terlalu banyak, tapi fisiknya, framenya itu besar, tinggi, panjang. Dan memang punya keahlian khusus, lebih dekat dengan manusia, gampang diatur, dan lebih tahan dengan segala cuaca dan medan arena. Itu dia sapi PO. Dan di kandang Setiafarm di tahun-tahun sebelumnya, kalau teman-teman sudah pernah melihat secara langsung maupun by video, kita ada yang namanya sapi PO Mbah Gareng. Nah, sapi PO Mbah Gareng itu sudah sapi PO yang ada campurannya dengan sapi Brahman, sehingga menghasilkan bobot yang sangat maksimal di angka 1 ton up. Nah, nanti kita akan bicara maksimal sapi Brahman itu bobot berapa toh, kita cek di pojok sana.
Oke guys, nah tadi kita sudah bahas tentang sapi PO dengan kelebihan dari sapi PO. Sekarang kita lanjut ke sapi Brahman cross ya, nggak hanya Brahman tok, tapi Brahman cross juga ada. Deretan sini sapi berpunuk yang kedua ada sapi Brahman. Di sebelah kanan saya ada sapi Brahman merah yang kalau teman-teman bisa melihat aslinya mungkin ini bukan sapi asli Indonesia, tapi memang didatangkan dari negara sebelah dan sangat luar biasa dengan size mungkin yang sama, akan tetapi jumlah massa bobot yang dihasilkan jauh berbeda. Kalau si Antasena sapi PO murni dengan bobot 800-an, size tinggi panjang, framenya Masya Allah kuat lebar. Kalau sebelahnya Red Brahman ini dengan mungkin size yang sama tapi menghasilkan massa bobot yang lebih kurangnya di angka 200 kilo lebih berat. Jadi kita simpulkan bahwa sapi Brahman ini bobotnya sudah di atas 1 ton up dengan umur yang jauh lebih muda daripada sapi PO. Sekarang kita akan membahas sapi Brahman cross ya. Jadi di sini ada sapi Brahman, Brahman hitam, cross angus, cross berangus, dan di sini juga ada sapi PO. Ini rare ya, limited sapi PO tapi warnanya hitam. Dan di sini juga ada masih Brahman juga, Brahman cross simental. Dan pastinya kalau kita ngomongin sapi Brahman, dia punya kelebihan satu. Bobotnya itu bisa dikejar secara maksimal. Artinya kita menciptakan bobot di atas 1 ton insya Allah mudah. Karena memang standar dari sapi Brahman itu bobotnya dewasanya itu di atas 1 ton. Dan kebetulan sapi Brahman ini di atas 1 ton. Di atas 1 ton. Oke, ini adalah sapi Brahman cross simental dengan warna hitam dan ada warna putih di bagian kepala. Keunggulannya apa nih teman-teman? Sapi Brahman ini sendiri keunggulannya hampir sama dengan sapi PO. Jadi dia gampang banget adaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua lebih kebal terhadap penyakit. Akan tetapi perbedaan dengan sapi PO sedikit, yaitu kalau sapi PO itu gampang diatur, bisa menyatu dengan manusia, bisa mempermudah pekerjaan manusia. Kalau sapi Brahman agak sedikit berbeda, jadi lebih ke simental. Kalau untuk mendapatkan hati sapi Brahman selayaknya sapi PO agak susah, bukan berarti tidak bisa ya, tapi agak susah. Jadi interaksi naluri ke manusianya agak kurang. Nah itu saja untuk sapi Brahman. Kita geser lagi, walaupun berpunuk, tapi ini bukan kategori dari sapi PO ataupun Brahman, melainkan sapi angus ya. Kalau kita ngomongin full blood nanti nggak enak, anggaplah ini mendekati orinya, karena memang bodinya luar biasa, proporsional banget dan size dari massa bobotnya sudah lebih dari 1000 kilo. Oke, luar biasa. Finally, terakhir. Tadi saya ngomong kalau sapi PO itu bobot dewasa maksimal rata-rata di angka 800 kilo. Dan berapakah bobot maksimal dari sapi Brahman? Mungkin teman-teman bisa searching sendiri. Di kandang kami, kandang kita semua di Jawa Barat ini, kita punya sapi Brahman, benar-benar Red Brahman, bukan cross lagi, tapi Red Brahman yang bobotnya sekarang sudah mencapai di angka 1200 plus. Artinya 1200 kilo up. Ini dia. Apakah sudah maksimal? Insya Allah masih kita genjot lagi dengan target nantinya di angka 1350. Insya Allah. Amin.
ini dia teman-temanku semua, deretan sapi berpunuk, baik PO maupun Brahman cross yang ada di kandang kita semua Setia Farm Jawa Barat. Oke, mungkin kali ini kita cukupkan untuk pembahasan jenis sapi dengan keunggulannya masing-masing. Barangkali nanti teman-teman ada masukan untuk pembuatan konten yang lebih menarik, lebih asik, dan lebih membawakan semangat untuk kita semua, tuliskan di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Karena masih banyak lagi yang harus kita bahas tentang sapi Brahman, apakah bisa ditunggang? Oke, kalau sapi PO jelas ada ya. Mungkin itu dulu, saya undur diri. Mohon maaf banyak kurangnya dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa aja sih perbedaan paling mencolok antara sapi PO dan sapi Brahman? Kita mulai dari asal-usul. Sapi PO lahir dari persilangan Ongol India dan sapi lokal Indonesia. Sapi Brahman turunan Ongol juga, tapi dikembangkan di Amerika jadi versi upgrade dari PO nih. Lalu ke ukuran tubuhnya. Sapi PO berbobot sedang, sekitar 600 sampai 800 kilo. Sedangkan sapi Brahman lebih jumbo guys, bisa tembus 1 ton lebih. Lanjut ke tampilan fisik. Kalau PO punya punuk, warna putih bersih, dan bentuk lebih ramping. Sedangkan sapi Brahman lebih berotot, kulitnya longgar dan telinganya lebih panjang. Bagaimana dengan kekuatan adaptasi? Dua-duanya tahan cuaca tropis. Tapi Brahman unggul soal daya tahan terhadap serangga dan parasit berkat kulitnya yang tebal. Jadi keduanya punya keunggulan masing-masing. Tinggal disesuaikan aja kamu suka yang mana. Oke, sampai di sini dulu ya. Selanjutnya, mau bahas sapi mana lagi nih bareng Mas Hermawan? Tunggu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.